sangat menikmati sekali. Menerima yah keempat New Gold Lion dari Bali, Bapak Inyoman Budi Ada. Baik, selamat sore Bapak Ibu dimanapun saat ini berada. Salam sehat dan sukses mulia. Perkenalkan, nama saya Nyoman Budi Ade. Latar belakang saya dulu pernah menjabat sebagai tukang sapu 8 tahun, dan jabatan terakhir sebagai penjaga loket parkir. Baik Bapak Ibu, pada sore hari ini saya tidak bermaksud mengajari, menggurui Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Mungkin hari ini saya hanya sharing, dan kami dipercaya oleh Sekolah Bisnis Kaya Tuan Vision dan TMC yang sangat luar biasa. Semoga kita terus sehat dan sukses selalu. Dan saya tidak memiliki kapasitas untuk mengajari Bapak Ibu. Apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan menjadi pembanding untuk Bapak Ibu dan teman-teman dimanapun saat ini berada. Oke, latar belakang saya adalah penjaga loket parkir. Nah, di loket parkir inilah saya dikenalkan usaha ini. Saya dicari kurang lebih 6 bulan. Saya memang di awal negatif sekali tentang network marketing, karena saya melihat tidak ada yang menjalankan network marketing bisa sukses, bisa kaya seperti itu. Dan negatif pangkat 1000 lah saya. Tapi saya juga di awal saya juga bersyukurnya juga kena ambil, dan saya sembuh dari produknya, seperti itu. Akhirnya saya sembuh. Sebenarnya saya bersehat aja dan bersyukur, tapi di sini ada usahanya. Saya dijelaskan seperti itu. Akhirnya diajak pertemuan, sambil bekerja saya jalankan usaha ini. Dan saya dengan fokus satu alasannya saya berjuang di sini tanpa berhenti bekerja. Sambil bekerja saya jalankan usaha ini. Kemudian peringkat demi peringkat saya bisa lewati. Nah, seperti itu, peringkat demi peringkat saya bisa lewati, dan akhirnya saya nyampe lah di peringkat bintang 7. Nah, di peringkat bintang 7 ini waktu itu saya dapatkan puluhan juta. Sedangkan saya sudah 18 tahun bekerja, tidak pernah dapatkan gaji sebesar itu. Paling itu udah seperti itu. Dan di sini dan akhirnya saya mengundurkan diri. Mengundurkan diri karena saya dapat surat pengalaman bekerja. Nah, ini pengalaman kerja saya. Maksud dari surat pengalaman bekerja ini adalah tujuannya katanya seandainya mungkin level yang kamu jalankan nanti bangkrut, kamu bisa balik ke sini bekerja dengan membawa surat pengalaman bekerja ini. Nah, seperti itu maksudnya. Dan saya berjuang di sini, saya terus berjuang, saya lebih fokus lagi berjuang. Hanya peringkat demi peringkat saya bisa lewati, nyampe lah saya di peringkat bintang 8. Nah, di peringkat bintang 8 ini saya pada saat itu sudah bisa membeli mobil. Padahal sebelumnya saya tidak pernah berangan-angan ataupun bercita-cita bisa nyetir, sama sekali nggak kebayang, dan nggak pernah punya mobil. Nah, karena kondisi segala keterbatasan saya. Tapi lewat TNC bersama One Vision ini saya bisa beli ini dengan cash. Nah, pada saat beli ini saya selama 2 bulan nggak pernah bawa karena nggak bisa nyetir. Setiap pagi saya hidupin mobilnya, terus bersih-bersihin seperti itu, kemudian turun pulang lagi, kemudian paginya lagi saya bersihkan,
panasin, hidupin, puter-puter setirnya pulang. Dan sampai banyak yang menanyakan bahwa dari tetangga mengatakan, lucu kamu ya, kok mobil nggak pernah dibawa. Dan teman-teman saya juga downline saya yang mengatakan seperti itu, ini mobilnya kok nggak pernah dibawa. Pak, saya belum sempat belajar nyetir seperti itu. Dan tetangga saya sih lebih parah lagi, lucu kamu ya. Lucu gimana Pak? Nggak bisa nyetir, beli mobil. Loh, nggak kembali Pak yang lucu. Pinter nyetir tapi nggak bisa beli, itu apa juga. Nah, aduh itu akhirnya sampai tetangga saya, padahal saya tidak ada maksud yang lain, cuma seperti itu. Akhirnya Dian sini bersama Wan sini terlalu cepat mengubah kehidupan saya, itu intinya. Kemudian saya berjuang lagi di bisnis ini, dan upline saya mendapatkan mobil mewahnya itu Bapak Adi Wijaya dan Bapak Parendo. Dan lagi 6 bulannya saya terus berjuang terus, dan apapun saya mereka percaya apapun yang dia dapatkan pasti saya juga dapatkan. Itulah komitmen saya, karena apapun yang dia lakukan saya lakukan. Nantinya suatu saat nanti apapun yang dia dapatkan saya pasti dapatkan. Dan akhirnya saya juga dapatkan mobilnya, dan saya juga ambil Fortuner ini. Bagi saya luar biasa. Pak Ibu bisa bayangkan ya, dari tukang sapu dan tukang parkir terpaksa gua punya mobil. Dan luar biasanya lagi, setelah saya punya mobil ini udah gak masuk di bawah alam sadar saya, gak masuk. Ini kok dia terlalu cepat mengubah hidup saya, sedangkan saya sendiri belum siap bro. Karena saya sering ya kalau keluar itu sampai lepas sandal itu di jalan, terus saya jalan naik mobil ke bawah sandal, itu sering sekali kejadiannya. Dan sama istri saya juga seperti itu, karena saya keluar bawa motor gitu. Kadang di tengah jalan ada hujan, saya pakai mantel, terus istri saya ingetin, Pak, ngapain kita bawa pakai motor, ngapain kita pakai mantel, kita kan punya mobil 2 di rumah. Oh iya ya, nggak masuk sini tuh. Dan itu bukan sekali 2 kali, itu sering saya alami. Karena ini hati-hati itu terlalu cepat mengubah hidup saya. Itu yang saya dapatkan di bisnis ini. Dan buku yang pernah saya baca adalah buku The Cash Flow dan mengatakan untuk mengejar ketertinggalan finansial hanya bisa melalui network marketing. Dan saya pas sekali di bisnis ini. Apapun yang saya dapatkan, saya bukan bos hebat, saya bukan orang luar biasa. Semua ini tekatnya plan saya. Itu semua plan saya mendukung saya, karena saya tahu bisnis ini cepat mengubah kehidupan saya. Nah itu, dan saya tidak bermaksud pamer kepada Bapak Ibu, karena saya percaya dan yakin sekali apapun yang leader-leader Anda dapatkan, apapun yang saya dapatkan, Anda juga masih dapatkan. Dan lebih luar biasanya, jalan-jalan ke luar negeri yang saya nggak pernah kebayang, jalan-jalan ke luar negeri udah banyak sekali sih, udah nggak kehitung. Yang cuma yang terakhir itu Korea, India, dan terakhir lagi ini mana ya? Thailand. Nah, Thailand karena ada COVID ini diganti dengan logam mulia, emas. Nah, itu keren sekali. Dan yang paling berkesan luar negeri ini adalah ke Thailand. Thailand itu pertama sekali saya ke luar negeri. Yang paling berkesannya adalah kan saya kan orang kampung nih, orang katrok. Dapat jalan-jalan keluar negeri ke Thailand. Nah, sampai di Thailand itu kan hotelnya bagus-bagus sekali ya. Canggih-canggih sekali, dan saya sampai di sana nangis, saya disuruh mandi sama teman saya, hotelnya bagus sekali. Saya masuk ke hotel itu, saya lihat di kamar mandi itu sih ada keset. Keset itu saya pikir anduk tuh bagus sekali. Ini kok bagus sekali ya, saya ambil anduk itu taruh di atas. Nah seperti itu akhirnya sama selesai mandi, selesai keramas, saya ambil anduk yang di bawah itu yang samping toilet tuh pakai bilas rambut saya, gosok sampai keluar gitu. Ya, dan ada teman saya mandi berikutnya, Pak Budi, ada lihat keset di bawah? Ah, nggak ada Pak, nggak ada keset. Terus Pak Budi apa dipakai itu? Ini anduk. Kok ada anduk kecil seperti ini? Dan ternyata itu keset yang di samping kloset itu saya pakai. Ini keset Pak Budi, dan saya nggak percaya karena bersihnya sama bersih. Wah, itu di Bali sampai gempar gara-gara saya itu keset pakai ini keramas. Dan pindah ke hotel yang lebih bagus lagi, saya itu kena lagi. Saya nggak tahu air panas sama air dingin, saya nggak tahu. Saya disuruh mandi ya hidupkan airnya, ternyata air panas.
Oh, saya nggak keluar-keluar dari kamar mandi. Pak Budi, cepat mandi ya. Selepas saya keluar, teman saya masuk ke dalam air panas. Pak Budi nunggu dingin ya. Nah, itulah kantor saya. Tapi kantor kita jalan-jalan keluar dari mana-mana. Ya bro. Nah, seperti itu. Akhirnya saya dapatkan. Akhirnya berikutnya saya dapatkan juga selain jalan-jalan ke luar negeri sebagai Good Lion. Dan di peringkat Good Lion ini saya disematkan PIN oleh perusahaan kita, yaitu Mr. Lee Juan, dan saya diumumkan peraih IAN. Nah, peraih IAN di sini bagi saya, apa yang saya mendapatkan IAN dan saya juga dapatkan. Nah, disitulah bisnis ini kita sukses sama-sama. Saya bukan orang hebat, saya cuma mengikuti apa yang beliau lakukan, apa yang beliau sarankan. Saya ke timur, ke barat. Saya tidak hebat, saya tidak pintar, cuma saya menduplikasi apa yang beliau lakukan. Saya fotokopi habis, saya cuma manut katun, karena saya percaya apapun yang dia dapatkan saya pasti dapatkan. Nah, setelah saya dapat IAN ini, saya untuk mau dapat uang cash, saya membangun tempat suci pura di kampung saya, bukan untuk saya tapi untuk 40 kakak. Sisanya saya pakai bangun di Denpasar, membangun rumah tingkat. Nah, seperti itu. Dan semua ini saya dapatkan dari segala keterbatasan saya, kekurangan saya, dan saya tidak hebat. Semua karena saya memiliki alasan kenapa harus saya berjuang, kenapa harus sukses. Karena saya sendiri adalah dari keturunan orang miskin. Dari kakek, bapak itu miskin sekali. Dan saya tahu persis miskin itu adalah jaminan penderitaan. Saya lihat, bahkan untuk orang tua saya, ibu saya tuh untuk bisa makan anaknya tuh besok, itu berat sekali. Dan saya tidak ingin mewariskan kemiskinan itu kepada anak saya. Saya pernah, anak saya sekolah waktu itu kelas 4 SD, itu anak yang paling besar. Saya nggak bisa menyekolahkan anak saya. Sampai istri saya juga punya rencana, anak saya yang pertama titip di mertua saya, anak yang kedua saya titip kepada adik saya. Seperti itu rencana saya. Tapi dalam komitmen saya, dalam menjalankan usaha ini, saya temukan alasannya, saya temukan tujuannya, saya temukan impian saya. Saya harus sukses apapun yang terjadi. Saya tidak ingin mewariskan kemiskinan itu pada anak dan cucu saya. Tujuan kami adalah membangun aset, berubah, memutus rantai kemiskinan saya demi anak-anak saya. Anak saya ini adalah tanggung jawab saya. Apapun yang terjadi, saya sukses. Seperti itu. Saya nggak tahu dengan bapak, ibu, adik-adik semua mungkin mempunyai impian yang sama dengan saya. Bagi saya, keluarga adalah segalanya. Saya perjuangkan usaha ini dari segala keterbatasan saya, dari segala kekurangan saya. Saya berjuang untuk keluarga saya, untuk anak saya. Kalau saya ini apa yang saya sampaikan itu tidak penting, tapi Anda mempunyai orang tua dan setidaknya Anda percaya, yakin pada diri Anda, yakin sama Tuhan, dan Anda mau berjuang ke orang-orang yang Anda cintai dan Anda sukses berikutnya. Dan yang lebih luar biasanya yang memotivasi saya jalankan usaha ini adalah dari orang tua saya, ibu kandung saya. Satu-satunya orang yang mendukung saya menjalankan aliansi ini adalah ibu saya. Yang lainnya tidak ada. Dari saudara ibu, saudara bapak, nggak ada yang setuju. Nggak ada yang setuju saya jalankan aliansi. Cuma satu-satunya orang ini yang mendukung. Ibu, ini adalah bagi saya adalah motivasi terkuat dari pesan almarhum orang tua saya. Orang tua saya ini untuk bisa makan anaknya besok itu berat sekali. Untuk bisa makan anaknya besok udah berat sekali perjuangannya. Dan saya tahu, bisa ditinggal pagi, dia pulang malam hanya bisa makan besok anak. Itu. Dan beliau setiap saya pulang, yang dia tanya tentang peringkat saya. Setiap pulang, beliau nanya peringkat saya. Seperti itu. Dan singkat cerita, saya masih bekerja. Saya masih tukang parkir. Saya ditelepon adik saya. Saya disuruh pulang. Dan saya nggak pulang. Kata adik saya lewat telepon, Bu, cepat pulang. Kenapa pulang? Ibu sakit. Oh ya. Akhirnya saya nggak pulang. Akhirnya 1 jam berikutnya saya ditelepon lagi. Ibu sudah di mana? Saya masih kerja. Ayo cepat pulang. Ibu udah terus manggil
manggil kamu. Cepetan pulang, ibu sudah di rumah sakit. Terus manggil kamu. Dan dengan terpaksa saya meninggalkan loket parkir saya. Saya tutup. Sampai besoknya saya dimarahin sama pimpinan saya. Meninggalkan kerjaan saya. Dan setelah saya pulang, sampai di setengah perjalanan, dia berdugul, saya ditelepon lagi sama adik saya. Bun, sudah di mana? Saya sudah di Bedugul. Ayo cepetin pulang. Nah, seperti itu adik saya. Dan saya terus pulang, dan sampai di rumah sakit, ibu saya ternyata suaranya sudah nggak jelas seperti ini. Beliau saya duduk di sampingnya, meraba kepala saya, semua rambut saya, kepala saya, muka saya diraba, dada saya juga diraba, punggung saya juga diraba. Dan pada saat itu beliau berpesan, banyak sekali pesannya. Beliau mengatakan sudah tidak kuat lagi. Kamu jangan pernah bertengkar sama saudara. Kamu tidak punya apa-apa. Apa yang kamu pertengkarin, malu sama orang lain, seperti itu. Dan beliau sempat menanyakan tentang bisnis saya ini. Kamu masih jalankan bisnis Jansi? Saya bilang pada itu, masih Bu. Saya sudah bintang 4. Dan pada saat itu ibu saya terus berbicara, ya terus dah kamu jalankan bisnis ini. Siapa tahu nanti lewat bisnis ini kamu bisa menyekolahkan anak kamu. Karena dia tahu saya nggak bisa menyekolahkan anak. Siapa tahu lewat bisnis ini kamu bisa menyekolahkan anak kamu di Denpasar. Nanti kalau sukses, ingat kakakmu, ingat adikmu. Nanti ibu yang mendoakan dari sana. Beliau mengatakan seperti itu. Pada saat itu, beliau, orang tua ibu saya, sudah ninggalin saya. Makanya, saya tidak punya alasan lain untuk tidak jalankan bisnis ini. Apapun yang terjadi, saya harus sukses. Demi bersat, demi doa orang tua saya. Saya nggak peduli malam, saya nggak peduli siang. Demi pesan orang tua saya ini. Saya memang tidak punya apa-apa. Saya tidak punya apa-apa. Dan saya serba kekurangan di sini. Kendala saya banyak untuk jalankan bisnis ini. Dan alasan untuk gagal di bisnis ini saya banyak sekali. Tapi karena demi pesan orang tua saya, apapun yang terjadi saya harus sukses. Tidak ada pilihan lain. Saya ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua saya. Ya, saya percaya saat ini mungkin orang tua saya bangga pada saya, walaupun beliau nggak melihat saya, apa yang saya sudah miliki, apa yang sudah saya berikan kepada orang lain. Tapi saya percaya beliau masih diri ke saya. Saya nggak tahu dengan teman-teman, Bapak Ibu semuanya dimanapun saat ini berada. Mungkin saat ini Anda punya orang tua. Mungkin Anda terus ditanya, mungkin sama anaknya, sama orang tuanya, kapan kamu pindah bapak? Kapan kamu punya mobil? Kapan kamu punya rumah? Mungkin ditanya. Cepat, saran saya, selesaikan. Jadilah yang terbaik. Kerjakanlah bisnis ini di atas rata-rata orang lain kerjakan. Dan jadilah orang yang terbaik. Jadilah pahlawan dalam keluarga. Keraskan hati Anda untuk jangan pernah menyerah di bisnis ini. Yang terpenting kamu punya impian dulu. Perkara kamu bisa bicara, tidak punya uang, itu masalah teknis saja. Jujur, saya buat di bisnis ini modal impian saja. Modal impian saya nggak punya apapun. Dan segala apapun saya tidak punya keterbatasan saya berbicara juga. Tapi saya harus sukses apapun yang terjadi. Milikilah komitmen di bisnis ini untuk orang-orang tuh yang Anda cintai. Keluarga adalah segalanya. Saya percaya Anda, adik-adik semuanya mempunyai kehidupan yang jauh lebih baik daripada saya. Dan saya yakin sekali Anda pasti jauh lebih bisa daripada saya. Anda mungkin ranking di kelas. Saya dulu beberapa kali tidak naik kelas. Tapi itu adalah bukan suatu halangan untuk wujudkan impian saya. Yang penting di bisnis ini jangan pernah menyerah dan jangan pernah putus asa.
masalah bisa atau tidak bisa, ini masalah mau apa tidak. Kalau sudah mau pasti bisa, karena kita memiliki tim kerja. Yang penting Anda percaya, Anda dan Tuhan hanya punya tim kerja yang terus Anda dibantu. Seperti saya. Jatuh 5 kali, bangkit 10 kali. Gagal 10 kali, bangkit 15 kali. Dan jangan pernah menyerah, dan jangan pernah menyerah. Untuk orang-orang yang kita cintai. Mungkin bukan untuk Anda, tapi jauh untuk orang-orang yang kita cintai. Mungkin itu aja dari saya. Kalau saya penjaga loket parkir bisa, dan Anda asal mau berjuang, dan Anda pasti berikutnya. Terima kasih waktunya. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih.